Saya Baik, Ibu dan Bapak sekalian, kita sampai ke sesi terakhir, yaitu sesi diskusi. Mungkin ada pertanyaan, tadi mungkin ada beberapa teman yang dari eksternal, ya. Ini adalah pembelajaran untuk mata kuliah inovasi dan desain pembelajaran, khususnya di program studi Magister Pendidikan Agama Islam, ya. Bagi yang ingin nanti belajar tentang jurnal dan sebagainya, nanti cukup banyak ya di YouTube saya juga cukup banyak sekali. Nanti silahkan untuk dipelajari. Baik, silahkan if you have Mohon question. izin, Pak Dokter. Silakan dari Kang Ian Sofyan. Mangga. Nanti ada Pak Itu Rahmat. yang Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya itu Pak, yang Enggak. apa AI yang sebelum Magic School tuh. eduid.ai. Oh itu namanya ya. Mm-mm. Kayak Mhm. kayaknya itu agak-agak menarik gitu maksudnya. Iya, Saya betul. lebih Sebenarnya seneng yang itu mhm. daripada yang Magic School. Enggak sih, itu karena belum dieksplor aja. Belum dieksplor gitu ya, dan bisa jadi dia akan yang lain yang lebih banyak itu ada, tinggal ini kebutuhannya, ya Oh kebutuhannya gitu. itu untuk apa gitu kan. Nah misalnya Nah, kalau mau buat buku ajar yang powerful itu ya kayak kemarin, mulai dari satu, narasinya itu ChatGPT, kemudian referensinya itu pakai Perplexity atau mungkin juga pakai typeset gitu ya. Tapi kalau untuk pembelajaran itu di EduID atau di Magic School gitu ya, termasuk juga pakai Copilot ya, itu juga bisa. Tadi belum sempat saya buka tuh di Copilotnya itu. Jadi proses pembelajaran. Nah, nanti Google Classroom itu dia juga sebenarnya dia akan istilahnya itu apa ya, mengadopsi AI juga, termasuk ya Microsoft dengan apa, Google Doc-nya dia sudah mengadopsi dari artificial intelligence. Nah, tadi termasuk juga dengan suara, yang nggak suka ngetik, aduh males ngetik ribet, mendingan ngomong aja yuk, tinggal voice comment langsung bisa semuanya. Jadi AI itu sesuai dengan kebutuhannya. Anda mau buat apa? Gitu ya. Si, Yang gagal yang tadi apa lupa lagi Pak. oh, Yang sebelum Magic School. ya, edu Edu. AID titik AI. Nah, Oh. nih, ini kan tadi di mana itu ya, edunya nih. Oke, ini Magic School terjemahannya kalau bahasa Indonesia jadi sekolah sihir jadinya. Sekolahnya itu Harry Potter berarti. Harry Potter jadinya nih. Oke, ini saya kopikan linknya di chat room. Ya, nanti yang lain boleh bertanya, boleh juga ya. Bertanya lain juga tentang jurnal juga nggak apa-apa. Karena kemarin juga ada yang nanya juga tentang gimana nih pembuatan artikel jurnal, bikin buku teks, bikin buku ajar. Silahkan ya. Nah, mangga, siapa nih, Pak Rahman dulu atau Pak Eko dulu nih, silahkan. Langsung Assalamualaikum. explore aja, cari aja di YouTube, banyak sekali tuh apa namanya cara-caranya ya. Silahkan. Terima kasih Assalamualaikum, Bang. Pak Dokter. Waalaikumsalam. Silahkan, Pak Ustadz Eko. Yang terima kasih atas waktunya. Yang pertama, saya ingin Pak Dokter cerita tentang asbabun nuzul atau asbabul wurud munculnya AI. Sebab dulu nggak pernah ada model begini. Yang kedua, Pak Dokter tadi cerita bahwa dengan adanya teknologi seperti ini, bisa dimungkinkan siswa bisa lebih pinter dari gurunya. Bisa nggak Pak Dokter? Karena siswa lebih pintar dari gurunya, mereka naik kelas lebih awal gitu Pak Dokter. Misalnya kelas 10, karena dia pintar langsung naik ke kelas 11. Bisa nggak begitu Pak Dokter? Terima kasih Pak Dokter Oke, terima atas kasih Pak waktunya. Eko. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya ya bisa lah, kan ada kelas akselerasi ya. Nah, pintarnya, pandainya peserta didik, pandainya siswa, tentu saja tidak bisa disamakan dengan pandainya guru. Pandainya siswa itu adalah menguasai dari materi yang diajarkan sesuai dengan kelasnya.
ya. Dari dulu tuh saya ingat sekali dulu waktu kelas SD itu ada teman itu sebenarnya bukan pinter sih, tapi karena usianya tuh udah agak tua. Nah, jadi yang lain tuh kalah semuanya gitu. Akhirnya dia udah dinaikkan ke kelas 3 dari kelas 1 itu. Gitu ya. Jadi, nah, tapi dengan kelas akselerasi sekarang SMP, SMA bisa 5 tahun ya, SMP bisa 2 tahun, SMA itu seharusnya bisa 2 tahun juga. Mungkin nanti ada kebijakan yang lain, SMP SMA itu cukup 3 tahun ya, tergantung materinya. Nah, gitu itu yang pertama. Jadi sangat mungkin. Yang kedua terkait dengan sejarah sebenarnya cukup panjang ya. Artificial intelligence itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Bahkan sejak 20 tahun, 50 tahun yang lalu itu sudah dikembangkan bagaimana teknologi. Nah, misalnya nih, kita kan lupa nih ya, email, di email itu sudah ada AI-nya, di mana ketika email itu menerima pesan-pesan spam gitu ya, dia otomatis akan memisahkan tuh. Oh, ini spam nih, dia harus dipisahkan. Ya, handphone kita juga sama. WhatsApp sendiri itu ketika dia melihat misalnya aktivitas yang mencurigakan, dia langsung di ban gitu kan ya. Ah, seperti itu. Jadi ya itu sudah dari dulu. Nah, kenapa ini muncul sekarang ini? Karena memang tadi didukung oleh kalau dalam penulisan itu misalnya semua data itu sudah online. Ini sebenarnya nih kalau kalau kita mau buka gitu misalnya kayaknya datanya Pak Eko juga sudah ada tuh di luar negeri sana gitu ya. Lengkap tuh semuanya. Sekarang juga ada AI itu saya lupa namanya tuh. Pokoknya dia semacam tree history. Tree history. Jadi Pak Eko tuh bisa mencari nenek moyang yang ke-40. Namanya Mas, apa tuh? Keturunan dari mana gitu kan ya. anak Abu Jahal kan? Itu sudah ada gitu berdasarkan belum lagi nanti berdasarkan DNA ini jangan-jangan masih dari keturunan Arab nih. Nah, itu jadi sekarang itu sangat sebabnya sebenarnya karena memang data itu sudah online, data itu sudah diakses oleh semua orang. Saya pernah coba ya. Jadi kalau dosen itu kan kita punya data di PDDikti, kita punya data di Sister, kita punya data di misalnya di Sinta gitu kan ya. Nah, ketika saya tanya di Copilot ataupun di ChatGPT, Copilot dengan Gemini sebenarnya itu kalau ChatGPT dia biasa masih setahun itu kadang dia belum bisa akses tuh. Nah, ketika saya tanyakan tentang diri saya gitu, maka yang keluar itu sebenarnya data yang ada di Sister dengan yang ada di Sinta dengan di Google Scholar gitu ya. Nah, jadi sebenarnya data kita itu sudah kemana-mana. Jadi kalau ada bocoran data, di Dukcapil bocor itu ya nggak aneh sih sebenarnya gitu ya, karena memang cybercrime-nya itu cukup banyak gitu ya. Jadi sejarahnya cukup panjang, bagian dari bagaimana sebenarnya menjadikan mesin itu mampu belajar, berpikir seperti manusia. Ya, mungkin nanti boleh dicoba tuh. Jadi tadi kalau Pak Eko mungkin apa ya istilahnya itu sendirian, iseng gitu nggak ada, yaudah berdebat aja dengan ChatGPT gitu. Itu ada teman Pak Dokter Edi itu pernah coba tes gitu berdebat tentang agama gitu kan ya. Jadi kalau saya pernah bilang ChatGPT itu ya bukan tanpa agama, dia juga istilahnya itu pemiliknya itu punya agama gitu. Sehingga ketika tanya tentang isu-isu yang misalnya halal haram gitu ya, dia pasti menjawab mungkin istilah kami saya adalah istilahnya itu virtual ini asisten atau mungkin saya nggak bisa menentukan mana mana halal, mana haram, mana boleh, mana tidak boleh ngomongnya kayak gitu. Tapi ketika ditanya misalnya tentang isu-isu misalnya apa bagaimana pendapat Anda tentang mohon maaf misalnya LGBT misalnya gitu ya, maka dia akan menjawab ya menurut saya gitu ya bahasanya gitu ya, yaitu kebebasan dari masing-masing gitu. Kita bisa debat tuh Pak, Pak itu tuh. Itu ya, itu sangat bisa bertanya dan lain sebagainya. Ya, oke itu ya Terima Pak. kasih, Pak Yang Dokter. penting Terima kita kasih. nih. Terima kasih banyak. Nanti boleh dicoba nih pakai laptopnya. Silahkan Pak Rahman dulu nih dari Unjan mungkin ada pertanyaan silahkan. Ya, terima Nanti kasih baru Pak. Ustaz Hasbiallah ya. Hari ini Hmm. beberapa pilihan artificial intelligence untuk pembelajaran PAI. Mhm. Ada beberapa sudah ditawarkan tadi dalam paparan Bapak. Nah, saya ingin nanyakan apakah sudah pernah mencoba atau sudah ada AI-nya untuk belajar Al-Quran atau yang suara. Misalnya kita ingin apa namanya mengecek tajwid bacaan siswa kita. Nah, itu Mhm. apakah sudah bisa mendeteksi itu? Apakah sudah betul atau belum? Atau kita ingin menjadikan bacaan seorang syekh
Kori ya, sebagai contoh kita munculkan pembelajaran kita, apakah itu sudah memungkinkan dalam teknologi sekarang? Itu saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Zaman sekarang juga kita harus pakai AI juga dong jawabnya gitu ya. Jadi kalau mengandalkan kan itu kan di luar ini kita gitu ya. Maksudnya itu ternyata ya aplikasi yang menggunakan AI untuk belajar Al-Quran ini cukup banyak ya. Pertama itu ada Tartil. Tartel tulisannya itu. Tartil nanti boleh dilihat. Yang pertama itu, kemudian yang kedua adalah ngaji.ai. Ngaji.ai ini juga sama memberikan penilaian pelafalan Al-Quran ya materi dan soal latihan serta fitur rekam. Tadi kan AI itu bukan hanya gambar, bukan hanya tulisan, tapi sudah suara, bahkan sudah sampai ke apa ya? Ya pengenalan wajah gitu. Makanya wajah kita tuh bisa dengan mudah dipindahkan ke badan orang lain gitu ya. Kemudian ada Qoro'a juga, tulisannya Kara'a, Qara. Ya itu bisa digunakan. Kemudian juga ada di Islam City itu ada Quran Chatbot ya Quran.ai ya kemudian juga ada di sini itu yang ngaji AI itu juga yang bahasa Indonesia juga sudah dirilis tuh di Indonesia aplikasi belajarnya itu ya itu bisa digunakan ya jadi ya sudah sangat banyak gitu ya boleh dicoba tuh jadi belajar ngaji di era digital pakai AI ya tadi yang ngaji.ai juga ada jadi ya ternyata udah banyak gitu ya. Ya, Ya, apalagi kemarin prediksi itu ke depan itu kalau ChatGPT udah ada. Jadi ChatGPT khusus Islamic apa ya mungkin salah ya Islamic ChatGPT, tapi ChatGPT-nya itu isinya dalam itu semua informasi tentang Islam seperti Islam Q&A lah gitu ya. Itu sudah ada juga. Kemudian yang sekarang sedang dikembangkan itu adalah fatwa.ai. Ya, jadi atau mungkin madhab.ai gitu ya. Jadi ke depan itu ketika kita mau tanya tentang misalnya ya punten kalau terkait dengan madhab ya misalnya apa misalnya itu hukum sholat sunnah sebelum fajar menurut Imam Syafi'i. Nah, gitu ya, atau menurut madhab Syafi'i, atau mungkin bagaimana pengucapan basmalah menurut Hanafi. Nah, maka AI itu dia langsung menjawab dan jawabannya itu bukan asal, tapi AI-nya itu sudah diajari dulu tentang berbagai madhab di dalam Islam. Nah, itu ya. Jadi sangat luar biasa ini aja. Kan tadi ke depan itu kayak lawyer, ahli hukum gitu itu memang profesi-profesi yang apa akan tidak ada lagi ya akan hilang tergerus oleh zaman. Itu Pak Rahman nanti boleh juga termasuk AI yang lokal itu sangat-sangat banyak sekali. Nanti boleh dicobalah banyak sekali. Itu terima kasih Pak Rahman kita bisa ya, kolaborasi nanti. ya, Ya, kita ke Pak ini Ustadz Omang nih kayaknya nih ya, mau makasih. bertanya nih. Silahkan Pak Omang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dokter yang telah menyampaikan materi tentang kecerdasan buatan atau AI. Nah, Mm-mm. rekan-rekan para kiai juga, para ustadz, mudah-mudahan malam hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat terkait dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Ya, artinya bagaimana kita bisa menggunakannya dengan positif. Ya, artinya artificial intelligence ya Pak Ya, Kiai ya. betul. Nah, ini tadi Artificial saya sudah intelligence. coba langsung praktek, saya install di HP ya yang Mhm. chat chat apa namanya chat ChatGPT. Mhm. GPT. Nah, itu Mhm. betul Pak Kiai. Nah, itu Mhm. memang saya langsung praktekkan ya Uh-uh. betul. Saya kalau buatkan RPP PAI misalkan Nah. fase C kelas 5. Nah, dia muncul, Pak. Nah, berarti kan Itu ya pakai HP ya, pakai handphone ya, HP, apalagi Pak. pakai laptop ya. Aplikasinya bisa diinstal itu ada chat Betul ada. Mhm. GVT. Nah, itu. Mhm. Mhm. Nah, dan itu sangat membantu sekali. Dan tadi saya pakai bertanya, saya langsung buatkan hukum tajwid mengaji Al-Quran. Keluar tuh, Pak. Nah, Mhm. instar, idgham, nun mati bertemu dengan apa, Oh cara iya bacanya benar. bagaimana. Nah, ini kan kecanggihan yang memang luar biasa terkait aplikasi-aplikasi di perkembangan teknologi saat ini. Nah,
Berarti ini sangat membantu kita semua selaku eh, pendidik dan peserta didik atau mahasiswa Mm-mm. S2 yang dimana pasca sarjana itu memang walaupun usia sudah 40 lebih ya atau 50 lebih, kita jangan ketinggalan Betul. teknologi, Pak, karena memang persoalannya zaman sekarang itu mau tidak mau teknologi harus kita ikuti sesuai dengan perkembangan, apalagi tuntutan di pendidikan harus mengerti bagaimana membuat anak-anak itu mungkin tidak membosankan kitanya Mm-mm. selaku tenaga pendidik, kemudian tidak juga merasa ketinggalan informasi terkait aplikasi-aplikasi yang memang banyak sekali yang tadi dicontohkan Pak Dokter itu udah bermacam-macam ya satu pun kalau kita bisa kuasai mungkin ini sangat bermanfaat sekali pakai Nah, betul. dokter ya contohnya tadi saya sudah mengimplementasikan Wah, langsung begitu langsung ya. Pak Kiai ceramah saya sambil mendengarkan ya memahami saya langsung praktekkan ya ternyata betul apa yang eh, jadi eh, buat aplikasi ini merancang untuk apa namanya menyeimbangi atau mengikuti secara intelektual pemikiran manusia juga gitu Pak Iya, ya. Oke betul. ya betul. Mm-mm. Ya RPP yang serupa yang biasa kita buat secara manual ternyata lebih canggih di sini Pak. Iya, Iya. dari kelas berapapun ketika kita eh, apa namanya mengetiknya secara benar itu benar pelajaran bahkan si apa namanya si daftar pustaka atau mata pelajarannya pun keluar gitu Pak buku Hmm. kelas 4 nah, SD wah luar biasa ini Iya, ya mohon laras pisan eta Pak Ustaz. Sareng jadi oge, informasi aduh, oge, alhamdulillah pada support. malam hari ini Mm, saya mm-mm. dapat ilmu baru dan bisa langsung saya praktekkan Alhamdulillah. sangat membantu memang kan kalau kita secara ini kan kadang ada titik jenuh. Besok Iya, misalkan ada mata pelajaran yang kita ajarkan, kita harus buat eh, apa namanya RPP, modul ajar dan sebagainya. Ya mungkin dengan ini kita simpel gitu, Pak Kiai. Sangat membantu sekali itu salah satunya. Yang kedua kali kita berarti kan kalau kita evaluasi harus selalu mengikuti perkembangan teknologi saat ini begitu mungkin Pak Kiai. Eh, oke. Terima kasih. Hatur nuhun Pak Ustadz Omang. Kalau pesan oge, Assalamualaikum chat warahmatullahi GPT wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi chat GPT support sareng 48 bahasa. Jadi Ya, tiap soal kita betul. nyari Sunda teh chat GPT. Oh, dari Sunda biasa, mohon Abdi eh, kantos kan nyerat gitu ya ya. bahasa juga chat GBT itu paham akan bahasa apapun gitu Pak. Iya, betul. Saya Nah, udah coba itu. sama Termasuk juga memang punten ini. Misalnya kan kita mau tulis ini. dengan Google Chrome, dengan aplikasi-aplikasi yang ada di HP kita ya, terutama email. Satu email Betul. biasanya Mm-mm, kan, mm-mm. ya betul kata Pak Kiai, apa yang telah kita karyakan, misalkan sepanjang itu di-upload di aplikasi apapun akan terbaca. Nah, dengan aplikasi-aplikasi yang baru-baru muncul seperti ini mungkin Pak Kiai. Ya. Iya, betul. Mungkin itu Ya, saja Pak Kiai. oke. Terima kasih Pak Mang ya. Jadi tadi apa namanya ChatGPT bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Padang, dia bisa gitu. Bahkan beberapa teman Ustadz itu mereka minta dibikin khotbah Jumat itu dari ChatGPT. Dan dia bisa baca doanya gitu ya. Dia tahu ini jatuh bahasa itu dia tahu persis gitu ya. Bahkan mungkin ya kalau yang baru belajar misalnya saya pengen ngetiknya yang tradisional gitu misalnya. Eh, Nih saya tulis misalnya itu
apa namanya yang sifatnya itu mungkin orang itu nggak kepikiran mungkin gitu ya. Tadi misalnya mau khotbah Jumat, kemudian ternyata apa, nggak ada waktu lagi nih gitu ya. Tahlil kematian tuh dibaca tuh mulai dari Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, ayat kursi, Sudah ya. pasti ada itu Pak Kiai, betul, Pak, betul sekali. dan jangan lupa dia juga bisa bahasa Arab tuh. Jadi teks bahasa Arab itu dia juga sangat mudah deh. Jadi kita Iya, inputnya teks bahasa Arab dia akan bisa menjawab bahasa Arab gitu ya. iya. Nah, Ya kan jadi tadi apa saya yang nggak ketik. bisa itu apa gitu. Tinggal makanya kitanya nih harus Ya, betul-betul paham. betul. Tadi seperti saya ngetik, misalkan buatkan tajwid atau hukum bacaan eh, Al-Quran. Itu keluar dengan Mm-mm. huruf-hurufnya. Misalkan idgom. Idgom itu nemati bertemu dengan huruf Mm-mm. eh, ba, idgom bila guna. Itu ada Uh-uh. pakai semua. Keluar memang dengan huruf Arab-Arabnya. Iya betul. Jadi dia apa ya tadi karena tadi sebenarnya itu karena dia itu membacanya itu dari data yang ada di internet. Gitu ya. Jadi dia betul-betul bisa gitu ya. Bisa jadi ngikutin yang ada di internet itu. Nah, ini saya suruh baca ini aja nih apa namanya? Suruh nulis apa Rajah Siliwangi saja dia bisa juga tuh. Bisa disebut karena memang datanya itu ada di internet gitu. Jadi memang banjir data ini data itu dikoleks lagi oleh AI sehingga kemudian bisa ditampilkan seperti itu. Ya, terima kasih Pak Mang nih. Mungkin tadi Ustaz Hasbiollah mau nanya nih ya. Mungkin yang lebih praktis nih, kayak gimana silakan Ustaz Hasbiallah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dokter. Hmm. Betul, saya tertarik sekali dengan AI ini. Ini Pak Dokter, pertanyaan saya adalah ketika kita membuat karya ilmiah, kemudian menggunakan ya katakanlah ChatGPT, terus biar tidak terdeteksi oleh yang membaca itu hasil karya tulis tangan sendiri, itu gimana Pak Dokter? Karya ilmiah. Ya, betul. Ya gampang. Sekarang tuh ada namanya Zero GPT. Oh, siap Pak Dokter. Pakai Zero GPT, cari aja Zero GPT. Kalau pakai langkah yang agak sedikit perlu, agak sedikit muter, itu pakai Parapress dulu. Kemudian dari machine learning convert to human voice ke human text gitu. Itu otomatis tidak terdeteksi oleh mesin sebagai tulisan AI gitu ya. Ya. Itu ya di yang paling banyak Zero GPT itu. Tapi kemudian ada yang menarik juga nih. Biasa teman-teman itu ketika nulis apa makalah, ketika menulis apa sampai ke tesis nih Pak Hasbiola nih itu bisa dibantu, tapi syaratnya tadi AI itu membantu bukan menggantikan gitu ya. Nah, juga harus paham karakternya masing-masing. Kalau ChatGPT dia itu untuk narasi. Kalau referensi pakainya typeset .io dengan Perplexity. Itu dia referensi. Ya, di Jenny juga sama, di Hutama juga sama. Ya, itu. Jadi kalau ChatGPT untuk menikan narasinya saja agar lebih istilahnya itu banyaklah sumbernya gitu. Nah, nanti kalau referensinya baru ke AI yang lain. Nulisnya nanti pakai Mendeley gitu ya. Jadi ya nggak ngetik manual gitu tetap. Bahkan kemarin itu yang kita pakai, nanti boleh lihat yang video kemarin yang saya sudah share juga, kan di typeset itu kita bisa menemukan research gap dan juga novelty. Kenapa? Karena kita di literatur review, Pak Ustadz Biolo sudah masukkan literatur review belum di tesisnya, di proposalnya, penelitian terdahulu yang sama dengan topik kita atau metode kita atau tempat yang akan kita jadikan tesis. Sudah belum? Nah, berarti minimal itu 5 sampai 10 tuh kalau buat proposalnya di bab yang kedua, literatur review atau kajian pustaka yang relevan terdahulu. Nah, itu kalau buat Lip. tesis harus ada tuh. Nah, adanya itu ya tinggal ngambil aja tuh di Perplexity, di apa namanya di typeset, di Hutama itu harus Hutama ya. Itu bisa tuh digunakan seperti itu. Jadi dia bukan hanya istilahnya itu untuk melihat ini saja bukan ya. Nah, di hutama.ai itu bukan hanya istilahnya itu literatur review, tapi kita tahu persis abstraknya, metodenya, sampelnya, populasinya, conclusionnya, kekurangannya, rekomendasinya itu hanya dengan satu klik. Nah, nanti boleh lihat lah di video saya yang sebelumnya itu. Itu ada ya. Satu lagi tadi yang apa Hutama, bukan Hutama saya bilang Hutama mulu nih ya. Humata, maaf salah ya. Humata.ai. Humata.ai itu juga untuk istilahnya itu
penelitian apa sih, penelitian saya tentang ini, sudah berapa penelitian yang dilakukan, metodenya apa, tempatnya di mana, konklusinya seperti apa, analisisnya bagaimana, sampelnya, populasinya, itu di humata.ai. Sebenarnya di Publish and Perish juga bisa, di Typeset juga bisa. Publish and Perish itu untuk mencari jurnal ataupun buku yang bentuknya itu format PDF. Itu ya di Publish and Perish ya. Kemudian di Fast Viewer itu untuk mencari berapa penelitian dengan topik yang sama. Tapi tadi satu lagi yang belum juga nih di avidnote.ai. Ada juga di akun YouTube saya itu, nanti tinggal lihat saja avidnote.ai itu untuk penelitian yang sifatnya itu kualitatif. Bisa menganalisis grounded theory, naratif review dan juga maudhu'i atau tematik. Nah, di case tadi juga bisa juga dia bisa convert dari apa wawancara kan kita bisa begini nih tulisan kita masukin itu keluar jadi teks. Nah, seperti teks itu kemudian dianalisis. Dia paham suara ini suara siapa, kemudian dia akan diidentifikasi. Nah, misalnya nih kita tadi sudah kemana tuh ya tentang misalnya kita mau menganalisis apa pidatonya Pak Prabowo misalnya kemarin itu. Nah, tinggal masukkan rekamannya, nanti keluar itu akan ketahuan berapa kata yang sering, bukan berapa kata, kata atau istilah mana yang sering muncul. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi itu baru avidnote.ai ya di Envivo itu juga sudah menggunakan AI juga, kemudian atlas.ti dia juga sudah pakai juga, Lisrel juga ada. SPSS dengan Excel yang dengan statistik yang belajar ke Dr. Zainal itu dengan AI itu tinggal dimasukin aja tuh sudah jadi. Gitu ya. Jadi sangat banyak sekali. Dan tadi kalau kaitan tadi dengan Pak Omang itu, akses itu kan bukan cuma guru, tapi siswa. Siswa itu mereka bisa jadi lebih tahu informasi dari kita, ya. Ya jadi siswa, saya yakin nih siswa SD itu kan MI itu udah megang HP, gitu kan ya. Kalau udah megang HP, dia pasti tahu tuh lihat real video di TikTok dan lain sebagainya itu banyak sekali informasi tentang AI itu. Pasti dia akan coba. Nah, atau mungkin bisa survei tuh ke Pak Ustadz Hasbiollah nih, murid-muridnya yang di MI ini, mereka yang pegang HP berapa, yang udah tahu belum ChatGPT, atau mungkin tadi ada AI yang lokal itu, mana saja nih yang mereka tuh sudah tahu gitu. Nah, yang paling penting justru fungsi dari peran gurunya ini untuk mengarahkan siswa atau peserta didiknya. Oke, sudah 38. Terima kasih, Ustaz Hasbiallah ya. Nanti kita bahas lagi biar cepat selesai nih. Satu lagi lah kita kasih kesempatan ada yang mau tanya nih, Abah Suhendi atau Ustaz Nazik. Silahkan Ustaz Nazik. Oh, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini suaranya agak berubah ya, Pak, karena mungkin cuaca ekstrim gitu, perubahan Iya, dari apa, jadi silahkan. ya. Aduh, tenggorokannya lagi gatel ini, Pak. Safakallah. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Jadi untuk pembelajaran yang berbasis AI ini ya sebenarnya ini sih, Pak. Jadi ketika diterapkan di sekolah itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, itu ya semua pasti adalah kekurangan dan kelebihan. Nah, itu cara untuk menyiasatinya itu bagaimana, Pak, untuk yang anak. Kalau kita mungkin iya, ketika kita kan seperti halnya itu belajar otodidak. Jadi memberikan kesempatan kepada siswa itu agar lebih menggali informasi sedalam-dalamnya gitu sehingga bisa lebih tahu daripada gurunya. Tapi kan itu ibarat mereka itu otodidak. Jadi ketika pengarahan kita kurang, nah itu takutnya mereka itu malah membuka situs-situs yang sekiranya tidak diperbolehkan atau kurang etis gitu. Nah, sampai ke situnya nanti uh, bagaimana cara menyiasatinya. Terus yang kedua, ketika berbicara tentang AI, mungkin kalau urusan ilmu dunia, iya Pak, masuk gitu, mau otodidak, nggak ada masalah. Tapi kalau nanti kan seperti kalau urusan tentang keagamaan yang membutuhkan mursyid atau guru atau mualim lah ibarat. Nah itu soal
sanad ilmu bagaimana Pak gitu kan kita belajar apa berbicara tentang dunia pesantren juga ya karena kan kita kebanyakan dari dunia pesantren gitu kan Pak. Nanti bagaimana? Takutnya nanti ketika salah pemahaman terus sedikit-dikit menyalahkan yang lain gitu kalau nggak diarahkan. Karena Betul. ya namanya ilmu fikih itu kan fleksibel, tapi kalau dia misalkan cuma membatu sama satu mazhab doang atau misalkan satu pendapat doang nanti takutnya malah jadi kemana-mana. Nah, gitu cara menyiasatinya yang terbaik bagaimana gitu, Pak. Nah, itu aja dari saya. Oke, terima kasih Ustaz Nazik ya. Yang pertama tadi menyiasati tentang siswa ya, ya dengan justru dengan kemajuan dari AI ini gitu ya, setiap handphone, setiap gadget itu kita bisa terapkan untuk adanya blok ya, ban untuk membuka istilahnya itu situs-situs yang terdeteksi tidak baik. Itu siasat yang pertama gitu ya. Jadi siasat secara eksternal. Misalnya ada salah satu dari provider yang dia menyediakan notebook gitu ya atau tab ya tablet untuk para siswanya dan di tab itu memang sudah diatur, disetting tidak bisa membuka bahkan tidak bisa membuka sosial media seperti Facebook gitu ya. Kemudian juga dia tidak bisa membuka situs-situs yang teridentifikasi biasa dari Kemenfo itu ke arah pornografi atau mungkin judi online gitu ya dan kejahatan cyber lainnya. Itu secara eksternal ya. Sedangkan secara internal ya justru peran dari guru ya, peran dari guru, ustadz gitu ya untuk bisa menyampaikan kepada siswa bahwa kemajuan teknologi seperti ini silahkan digunakan, tapi kita punya rambu-rambu, kita punya etika, kita punya adab, kita punya syariat di dalam Islam. Seperti itu ya. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, pertanyaan yang kedua itu tadi menarik gitu ya. Ya, ini kaitan dengan apa? Bahwa mendudukkan dulu bahwa yang namanya AI ya itu adalah atau kecerdasan buatan yang memang dia itu membantu bukan menggantikan. Jadi posisi mursyid, posisi muallim, posisi murabi itu dia tidak bisa digantikan ya. Tapi dengan adanya AI gitu ya, dia akan menambah artinya membantu untuk proses pembelajaran. Misalnya ya tadi dengan adanya fatwa.ai itu kitab-kitab turos dalam bahasa Arab yang super gundul gitu ya istilahnya itu kitab-kitab kuning itu bisa dibaca dengan baik dan bisa dijelaskan ya disyarah gitu ya. Nah kemudian tadi gimana nih kalau satu madhab? Nah ini juga penting ya sebenarnya tanpa AI pun kalau orang itu mungkin apa ilmunya tidak khatam ya akhirnya atau mungkin tidak bersanad gitu ya atau mungkin tidak nyambung lah ya itu ya bisa jadi ya dengan mudah menyalahkan gitu ya tetapi dengan AI ataupun dengan tanpa AI itu ketika dia belajar lebih mendalam kemudian memahami bahwa ada banyak the others ya ada banyak lian di luar sana ya tadi apalagi dari sisi fikih maka dia itu akan lebih open mindset lebih terbuka lebih memahami dan tasamuh ya antar umat Islam. Ya, dan kalau secara keilmuan mestinya ada AI ataupun tidak ada gitu ya, maka kemudian mestinya memang secara objektif dia akan bisa menemukan ya dan sampai kepada level bijaksana dan juga bijaksini kata Abah Suhendi ini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi tetap menunjukkan bahwa istilahnya AI itu adalah alat bantu, alat bantu ya, tool untuk membantu dalam proses pembelajaran, bukan sumber utama. Nah, nanti kalau mamanya ternyata siswanya atau santrinya belajar, ya pasti kan kiainya akan konfirmasi dalam artian itu, ya ini betul, ini tidak betul, ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pahami gitu. Tapi mungkin ya itu others gitu, itu orang lain, silakan saja. Jadi intinya manusia itu tidak bisa digantikan oleh AI. Ya, tapi manusia yang mungkin dia tidak mau belajar
ya minal mahdi ilalah di, itulah nanti yang akan tergilas oleh zaman, gitu ya, tergilas oleh zaman. Ya sama seperti kalau kita di sini adalah PAI, ini kan selalu saya sampaikan nih, ya kekhawatiran, kecemasan bahwa PAI itu tersudutkan, terpinggirkan sama juga dengan agama yang mulai ya dianggap ya sudahlah, istilahnya masalah etika moral saja gitu ya. Nah, ini kan fakta di mana ya satu sisi mungkin nahdoh ya kebangkitan itu ada kelihatan, tapi yang rusaknya juga lebih banyak. Nah, ini makanya harusnya ada survei nih. Kalau dulu survei katanya umat Islam itu 89% atau 87%, kemudian 50% itu istilahnya itu Islam abangan gitu ya, atau mungkin tidak sholat gitu ya. Persentase berapa nih? Jadi yang betul-betul Islam apa bahasanya itu ya, Islam yang konsisten lah, istiqomah itu tidak lebih dari 30%. Nah, ya, jadi kita lihat nih Islam yang mungkin dia sholat apa enggak sholat, ya kalau yang akhwatnya mungkin ya yang berhijab atau tidak, ya yang kita sepakati saja lah sholat gitu ya. Islam yang mungkin sadar dengan keislamannya, atau mungkin Islam yang ya tadi sadar dengan keislamannya, kan banyak orang Islam yang benci dengan Islam, orang Islam yang nggak suka dengan Islam, dengan syariat Islam. Nah, itu ya salah satu adalah kejahilan gitu ya kalau menurut saya. Makanya dengan belajar mestinya dia lebih bijak, dia lebih dewasa, lebih open mindset, memahami perbedaan, memahami kekurangan orang lain, ya sehingga ya mungkin bisa dikatakan ya mungkin saya baru sampai di sini ilmunya. Nah, sehingga kita harus terus belajar seperti itu Ustaz Nazik ya. Oke, terima kasih. Ini ada Abah Suhendi kayak tadi mau komentar nih, mungkin sebagai closing remark nih kayaknya nih. Silakan Abah Suhendi, mungkin masih ada waktu nih. Apakah masih on dari Sukabumi? Silakan. Udah habis waktunya Pak kayaknya. Oh, siapa yang ngabisin tuh? Nggak Mau ada. kasih semangat nih, atau mungkin kasih wejangan lah gimana nih? Udah ditutup barusan dari Pak Nazik, ini sangat bagus. Saya juga merasa tersentuh nih. Hmm. Hanya mungkin ada sedikit Pak. AI ini adalah satu kemudahan dari Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi jangan sampai lupa kepada inti dari tujuan kita mencari ilmu adalah untuk mengamalkannya agar lebih dekat kepada Allah. Karena dulu juga yang dinamakan jahiliyah zaman Rasulullah itu bukan tidak adanya ilmu, tapi karena ilmu itu menutup diri dari mendekat kepada Allah gitu. Terus ya itu kan tujuannya untuk membantu kita ya, bukan tujuan ataupun bukan untuk melupakan, tapi membantu kita. Nah, satu kelemahan AI itu karena mereka itu ini Mas AI ini itu tidak mempunyai perasaan kayaknya. Tidak mempunyai perasaan, jadi kaku, hanya pengetahuan aja yang ada gitu. Kalau dari ilmu, dari pengetahuan, Mas AI itu sangat pintar karena udah dimasukkan ilmu-ilmu ke dalam otak Mas AI ini yang namanya internet itu. Tapi yang kurang itu perasaan, jadi tidak bisa mendeteksi orang ini perasaannya seperti apa tidak ada. Jadi dingin aja, kaku gitu. Terus jadi yang dinamakan baik dan benar atau salahnya itu bukan diukur dari perasaan, tapi dari sesuai dengan apa patokan atau tolok ukur yang diberikan atau yang dimasukkan ke dalam otak Mas AI ini. Jadi, nah siapa yang memasukkan baik dan benar ke dalam otak Mas AI ini itu yaitu orang-orang yang kita ketahui bersama lah gitu. Jadi kita harus pandai memilah dan memilih dan mengambil yang baiknya aja, kemudahan dari Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu aja Pak. Jadi pertanyaannya tidak ada. Oke, ya lah udah banyak pertanyaan, nanti kita tanya ke AI aja gitu ya. Terima kasih, hatur nuhun Abah Suhendi. Tapi bisa jadi ke depan itu AI itu akan dilatih input untuk rasa, dan juga mungkin bisa jadi dia memang karena tadi kecerdasan buatan, mungkin dia akan merasa juga bahwa dirinya itu di level tertentu sudah seperti manusia.
punya keinginan gitu, punya semacam dalam tanda petik itu hawa nafsu, dan juga punya rasa ke-AI-an gitu ya, bukan rasa kemanusiaan. Jadi Kang AI gitu ya, Ada itu, Kang Pak. AI gitu ya. Ada pasangannya gitu, Mas AI sama Mbak AI gitu. Kalau ada Kayaknya Neng Ai gitu ya, Neng Ai-nya terlalu ini sih, jadi sangat cerdas gitu ya. Baik, terima kasih ya Pak Suhendi dan semuanya, Pak Ustadz Omang dan yang lainnya, Pak Tato juga, Pak Hasbiallah, Pak Rahman, Pak Ustadz Ian dan yang lain semuanya. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak, luar biasa sekali. Tapi intinya tadi sebenarnya kita hanya menstimulus, karena di akademik itu bukan hanya praktek tapi juga teorinya. Tadi makanya teori-teori itu pro kontranya itu perlu dikembangkan, sehingga kemudian kita bisa memahami, oh ternyata AI itu ya memang begini adanya, memosisikan adil berarti ya, wad'u syai' ala mahalih itu ya. Baik, jazakumullahu khairan ala istimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.